Skala Likert, menurut pendapat Tabanik dan Fidel, dan bagaimana kita memperlakukan skala Likert tersebut di dalam penelitian kita. Nah, banyak di Indonesia, menurut para dosennya dan juga diajarkan saya 30 tahun yang lalu dalam bidang statistik, kalau kita menggunakan skala Likert, maka kita perlu transformasi ke dalam metode MSI, metode successive interval ini, supaya data kita interval. Jadi transformasi data dari ordinal atau Likert ke dalam interval itu butuh satu metode yang disebut sebagai metode MSI. Dan ini berkembang luas banget di Indonesia. Amat sangat luas dan bertahan 30 tahun, dipakai di kampus-kampus besar di Indonesia. Jadi kalau melihat mahasiswanya nanti menggunakan skala Likert 1 sampai 5, 1 sampai 7, kemudian kita mau menggunakan analisis regresi linier untuk S1. Kalau menggunakan SEM S2 atau S3, SEM covariant based SEM, yang dimana asumsinya harus data berdistribusi normal atau statistik parametrik. Lalu kata dosennya, ini harus ditransformasi dulu ke dalam skala interval, gunakan metode MSI. Pernah nggak kita menyadari apakah metode ini benar, ajeg, atau istilah statistik disebut sebagai robust, atau metode ini keliru? Nah, ini adalah pencarian saya 30 tahun, dan selama 30 tahun itu pun saya tidak pernah menggunakan metode, bukan tidak pernah ya, pernah menggunakan beberapa kali metode MSI ini karena dipaksa oleh teman, ya udah pakai MSI udah. Tapi kemudian saya bertanya, metode MSI ini benar atau keliru? Nah, bagaimana pendapat Tabanik dan Fidel tentang skala Likert ini? Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Kita akan melihat bagaimana pendapat Tabanik dan Fidel dalam buku besarnya dia, Multivariate Data Statistic atau Using Multivariate Statistic, terbitan tahun 2009. Subscribe ya, jangan lupa di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga bermanfaat. Jika YouTube ini bermanfaat, silakan. Jika ada yang tidak bermanfaat, silakan dikoreksi di kolom komentar dan kita perbaiki lagi. Metode MSI ini berkembang banget di Indonesia, dipakai banget di skripsi, tesis maupun disertasi, terutama di suatu wilayah tertentu. Saya nggak menyebut wilayahnya. Tapi kalau Anda berangkat kuliah di kampus S1, S2, S3 di wilayah ini, pasti akan kena metode MSI. Kenapa? Karena dosennya udah brainwash menggunakan metode MSI ini. Banyak buku-buku di Indonesia menulis tentang metode MSI. Banyak juga channel-channel YouTube maupun juga jurnal-jurnal di Indonesia menggunakan metode MSI ini. Jadi metode sakti untuk mengintervalkan skala yang namanya ordinal atau Likert. Saya masih mencari literatur sampai hari ini. Apakah metode MSI ini benar? Apakah metode MSI ini robust? Dalam istilah statistik, ya tingkatan tertinggi itu disebut sebagai robust, ajeg atau keandalannya benar-benar teruji, namanya robust. Atau sebaliknya, metode ini keliru. Prinsip saya akan terus mencari kebenaran ilmu pengetahuan karena memang saya gelisah dengan metode MSI ini. Apa iya benar dari ordinal bisa di transformasi menjadi interval lalu berubah gitu, kayak apa namanya Spider-Man, kayak Wonder Woman dan yang lainnya. Nah, ini terus saya akan mencari ilmu pengetahuan. Saya kegelisahan selanjutnya sering baca jurnal-jurnal internasional ya, terbitan dari luar gitu, tapi nggak pernah ketemu disebutkan di dalam jurnal tersebut metode MSI-nya, padahal disebutkan skalanya Likert, tapi langsung aja menggunakan covariant based SEM, kemudian datanya diolah. Kok nggak ada ya metode MSI-nya? Jangan-jangan metode ini hanya berkembang saja di Indonesia dan dianggap lurah benar, ya dianggap benar gitu, diasumsikan benar. Oleh karena itu, karena ini ilmu pengetahuan, apalagi ini dalam bidang eksakta, maka kita harus menguji kebenaran tersebut dan terus mencari. Dan saya sekarang dalam posisi mencari. Metode MSI ini berkembang sekali lagi di Indonesia sangat luas banget, terutama di wilayah tertentu. Transformasi data dari ordinal ke interval, dan digunakan ini karena banyak analisis statistik menggunakan asumsi parametrik, membutuhkan distribusi data seperti kayak regresi linear ini, sehingga data ordinal Likert ini harus ditransformasi ke dalam interval. Tapi ada satu hal, ya, kita ini kaum akademisi, teman-teman yang kuliah ini adalah kaum intelektual. Ilmu pengetahuan itu bersifat universal dan dia harus teruji secara empiris kebenarannya. Oleh karena itu, maka MSI di Indonesia ini apakah hanya berkembang di Indonesia doang? Ataukah MSI memang berkembang luas ke banyak negara dipakai? Bahwa ini adalah metode untuk mentransformasikan dari ordinal ke interval. Ini pertanyaan besar. Pernah ketemu nggak jurnal CBSEM diterbitkan katakan dari negara di luar Indonesia, misal dari Malaysia, kemudian dari berbagai negara, dari Inggris, dari Timur Tengah, itu pakai metode MSI? Apakah metode MSI hanya berkembang saja? Nah, oleh karena itu, maka para dosen harus
termasuk juga kita semua, bener nggak sih metode ini, robust nggak sih? Nah, sebagai pembanding silakan melihat pendapatnya Pak Wahyu tentang metode MSI. Kata beliau katanya keliru, tapi perlu kita pelajari lagi. Nah, kegelisahan saya belum ketemu tuh dengan metode MSI. Di YouTube saya sebelumnya, apakah benar metode MSI ini sama dengan yang ditulis oleh Technique of Attitude Construction, Profesor Psikologi Edward tahun 1969 dari University of Washington di sini ya. Bukunya kemarin sudah saya tunjukkan. Apakah sama apa beda? Beda ujungnya, Pak, kata pembaca. Successive interval, kalau dia ini intervals pakai S. Sama nggak kedua metode ini? Nah, saya belum bisa menjawab nih. Metode kedua ini sama apa enggak? Kegelisahan saya kalau misalnya cuma 4 dan 5 skornya, katakan Likert 1 sampai 5, kemudian responden hanya menjawab 45 45 45, ya. Apakah itu bisa nggak pakai metode MSI? Ini juga nggak bisa saya jawab. Kemudian kalau misalnya datanya nggak berdistribusi normal, ya kan? Karena kita menggunakan nanti skala parametrik dan salah satu metode MSI itu adalah nanti rumusnya pakai distribusi normal. Boleh nggak kalau datanya nggak normal? Pertanyaan berikutnya, kalau distribusi data ordinal tersebut ada skewness yang positif atau negatif, kiri dan kanan, gitu ya, boleh nggak pakai metode MSI? Nah, 3 pertanyaan ini nggak bisa saya jawab karena saya juga belum paham bener, ya. Dan ingin mencari jawaban pengetahuan ini. Mungkin bisa jadi dosen-dosen statistik yang tiap hari mempelajari ilmu statistik bisa menjawab MSI ini benar apa salah gitu. Kenapa? Kita harus kalau metode MSI ini keliru, kita harus menghentikannya di Indonesia 30 tahun dan ilmu pengetahuan harus berkembang. Lalu bagaimana skala Likert? Lah, saya kan skalanya udah Likert, Pak. Lalu bagaimana analisis berikutnya? Apakah kita pakai MSI apa enggak? Begitu kan? Nah, kemarin menurut beberapa pendapat para ahli, ya ini udah saya tunjukkan ya ke dalam video sebelumnya, ada beberapa hal nih. Mereka sering melakukan treating a Likert item as measurement variable, ya, sebagai variable terukur, ya, variable terukur interval. Jadi diasumsikan saja. Beberapa pendapat ahli kemarin saya udah menunjukkan ada 5 pendapat para ahli dengan referensi bukunya, ya. Pendapat ke-6 ini adalah menurut pendapat Guillaume Norman. Jadi ya udah, banyak para reviewer mengatakan Likert nggak bisa nih, dia ordinal gini-gini. Kata Guillaume Norman itu dia robust, tetap bisa dipakai. Lalu pertanyaan adalah pendapat ke-7. Jadi saya terus mencari pendapat para ahli, gimana sih pendapat para ahli tentang skala Likert ini. Nah, pendapat yang ke-7 ini adalah dari bukunya Tabanik dan Fidel. Buku ini buku besar dalam bidang statistik, using multivariate statistik, ada di sana semuanya, analisis regresi, SEM dan lain-lainnya. Lalu bagaimana pendapat Fidel? Ya, sekarang pertanyaan adalah bagaimana pendapat Tabanik dan Fidel tentang skala Likert? Nih, skala Likert ini gimana menurut Tabanik Fidel? Nah, saya bukakan bukunya Tabanik dan Fidel. Ini bukunya udah saya kuningin nih. In practice, we often treat variable as if they are continuous when underlying scale drew to be continuous, but decimal scale actually ordinal. Nah, ini lagi bercerita nih. Si Tabanik dan Fidel ini saya search di dia itu Ctrl F, kemudian saya nanya Likert, kemudian ketemu sampai di sini. Dan kemudian ini supaya tidak debatable, lalu saya pindahkan ke ChatGPT. 3 ChatGPT. Ini ada ChatGPT, ada Gemini dan ada Perplexity. Jadi saya tanya ke 3 AI ini, bagaimana pendapat kamu tentang bahasa Inggris yang tadi ya, yang tadi saya. Nah, ini dia. Ini udah saya copy ke sini ya. Lalu dia bilang penjelasan antara skala pengukuran versus variabel. Gitu kan? Nah, tulisan ini membedakan mengukur sesuatu dan apa yang sebenarnya. Contoh skala tes, contoh skala Likert. Skala Likert sehingga skala tidak suka, sehingga teknis ordinal. Namun sikap Paunditus ini dianggap mengalir secara halus, kontinu, bukan melompat-lompat per kategori. Nah, jadi si penjelasan dari ChatGPT itu dia mengatakan bahwa kalau Tabanik Fidel itu mengasumsikan Likert bisa diintervalkan kalau minimal 7. Boleh menganggap data ordinal sebagai kontinus. Penulis memberikan panduan kapan kita boleh, kata dia, untuk skala yang sifatnya skala tes. Skala tesnya itu sikap. Ya, skala sikap dan penilaian, tapi dia membatasi di 7 lebih. Jika data tersebut memenuhi asumsi statistik kata dia, seperti data distribusi menormal. Aturan penyadaran ini, bagaimana pendapat Gemini? Ini pendapat Gemini lebih ini lagi, lebih to the point lagi. Perbedaan skala sebenarnya versus perakuan dan analisis, skala ordinal dan skala kontinu. Kapan data ordinal boleh dianggap kontinu? Kalau Tabanik dan Fidel, ya, menurut
terjemahan dari Gemini adalah kalau dia mencerminkan konsep yang kontinu seperti sikap dan kemampuan. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang kepuasan pelayanan di supermarket ini? 1, sangat extremely tidak puas, sangat tidak puas, puas-puas sampai dengan puas. Kemudian skala kemampuan. Jumlah kategorinya banyak kata dia. 7 kalau di sini disebutkan. Asumsi statistik terpenuhi. Contoh yang diberikan skala tes. Bagaimana perfectity? Ini saya juga sudah komplit. Data ordinal bisa diperlakukan sebagai continue. Kalau Tabanik sih tetap dia bilang 7. Ya, skala continue. Kemudian memenuhi asumsi statistik. Jadi kalau Tabanik Fidel itu membatasi bahwa Likert scale bisa diperlakukan sebagai skala continuous apabila dia Likertnya itu 1 sampai 7. Ya, sampai 1-7 kata-katanya di mana ya? Ketemu kok tadi. For instance, fractional strongly continuous minus this chapter tadi ketemu ya, kata-katanya 7. Tadi ketemu saya, ketemu kata-katanya 7 di Tabanik ini. Ya, number kategori is large. Oh, ini dia kata-katanya. But measure scale actually is ordinal. The number of category is large. Say, katakan, tapi say pun masih ya sebut aja gitu ya. Sebut aja 7 or more. Dia bilang sebut aja 7 or more. Ya. Jadi ini pendapat Tabanik dan Fidel yang kira-kira sama dengan para pendapat para ahli sebelumnya bahwa ya sudah skala Likert itu perlakukan saja sebagai skala continuous. Kira-kira gitu. Jadi apakah kampus di Indonesia masih menggunakan MSI? Saya tidak menggunakan lagi metode MSI dan saya ragu dengan metode MSI karena saya sifatnya itu harus belajar dari referensi aslinya. Jadi sampai sekarang ini saya tidak menemukan referensi asli yang berbahasa Inggris terbitan dari luar negeri yang menggunakan metode MSI. Baru ini terbitnya dari penulis-penulis di Indonesia. Bukan saya tidak percaya, tetapi saya ingin pengetahuan itu diperoleh dari referensi aslinya, pendapat aslinya. Kami sudah menulis e-book 3.000 halaman, berbagai macam aplikasi software, Smart PLS, SPSS, WordPress di SSB, SPSS Kobarian Basecamp, kemudian terakhir NCA. Dan ini adalah Smart PLS versi 4 dan 3 versi update. Di semuanya ada di link ID beli secara online, pesan online.